Haduh, tanah warisan bapakku ini banyak banget ya. Tapi belum ada sertifikat tanah. Nanti kalau tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku dan diserobot begitu saja, gimana ya? Ada apa ini Bapak dan Ibu? Bang Bujang, apa kabar? Ini loh, saya lagi takut tanah warisan bapakku diserobot orang. Mau bikin sertifikat tanah, tapi kata orang-orang mahal ya. Kabar baik Ibu, sekarang sudah ada program pembuatan sertifikat tanah dengan keringanan biaya dan persyaratan yang juga mudah. Wah, apa nama programnya Bang Bujang? Nama programnya adalah PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 6 Tahun 2018. Program ini juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Menggunakan konsep 3M, yaitu mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi dilaksanakan dari desa demi desa, lalu terbentuk kecamatan lengkap, dan dari kecamatan ke kecamatan sehingga akhirnya terbentuk kota atau kabupaten lengkap. Lengkap terdaftar serta terpetakan. Adapun yang menjadi objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya, maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Peserta program PTSL merupakan perorangan, masyarakat, badan hukum bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang menggunakan untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, dan lain-lain. Serta nazir, yaitu orang-orang atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari wakif. 3 manfaat utama PTSL untuk masyarakat ialah 1. Masyarakat dapat memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah. 2. Masyarakat mempunyai legalitas aset yang bisa dijadikan jaminan modal usaha. 3. Menghindari sengketa, konflik, ataupun perkara pertanahan. Selain itu, PTSL juga merupakan metode pendaftaran tanah yang solutif dan efisien sebagai sarana peningkatan kualitas data pendaftaran tanah di Indonesia. Tahapan pendaftaran tanah sistematis lengkap terbagi dalam 7 tahapan. 1. Tahapan PTSL ini diawali dengan penyuluhan, guna menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program PTSL. 2. Pengumpulan data yuridis atau PULDADIS. Pada tahapan ini, petugas mengumpulkan dan mengecek berkas calon peserta terkait riwayat kepemilikan tanah. 3. Pengumpulan data fisik atau PULDASIK. Dalam tahapan ini, dilakukan pengukuran bidang tanah yang telah terpasang patok batas bidang tanah. Ketentuan patok atau tanda batas bidang tanah berupa beton, pipa besi, pipa paralon yang sekurang-kurangnya panjang 50 cm, yang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah, dan panjang 10 cm berada di permukaan tanah. 4. Pengumuman dan pengesahan. Tahapan ini BPN mengumumkan hasil pengukuran di kantor desa selama 14 hari untuk menunggu sanggahan atau keberatan dari pihak lain. 5. Sidang Panitia A, yaitu dengan meneliti data yuridis untuk pembuktian hak verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapang. 6. Penerbitan sertifikat. Jika seluruh tahapan sudah terpenuhi, maka dilakukan penerbitan sertifikat atas hak tanah. Dan yang terakhir, penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Persyaratan dalam pendaftaran PTSL diantaranya adalah: pertama, peserta perlu melampirkan identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya, surat tanah atau bukti penguasaan fisik seperti surat keterangan tanah, surat keterangan hak usaha atas tanah, akta pelepasan hak, dan surat keterangan riwayat tanah lainnya. Kemudian surat pemberitahuan pajak terutang sampai pajak bumi dan bangunan tahun berjalan. Dan mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan yang disiapkan dari kantor pertanahan. Pembiayaan dalam kegiatan PTSL terbagi 2. 1. Biaya yang ditanggung pemerintah, diantaranya adalah penyuluhan, pengumpulan data atas hak, pengukuran bidang tanah, penerbitan SK hak atau pengesahan data fisik dan yuridis, penerbitan sertifikat, supervisi, dan pelaporan. 2. Biaya yang dibebankan kepada pemohon atau peserta. Pembuatan surat tanah bagi pemohon yang belum ada, pembuatan dan pemasangan tanda batas, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB jika terkena, materai, fotokopi, letter C, saksi, dan lain-lain.
Wah, wah, wah. Program PTSL ini sangat membantu sekali ya Bang Bujang. Iya, benar sekali. Ayo buat sertifikat tanahmu dengan memanfaatkan program PTSL. PTSL, mudah, cepat, dan pro rakyat.